pocong perjanjian warung laknat. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang penjual makanan bernama Pak Darmo. Usianya sudah melewati kepala 5, tapi ia masih gesit bekerja. Sehari-hari ia menjual pecel lele dan ayam goreng di pinggir jalan raya. Warungnya sederhana, hanya atap seng dan beberapa bangku kayu. Tapi karena lokasinya agak terpencil, pembeli jarang datang. Kadang sehari hanya laku 3 piring. Istrinya Bu Ratmi sering mengeluh karena pendapatan tidak cukup untuk menyekolahkan anak mereka. Suatu malam ketika Pak Darmo termenung di warung yang sepi, datang seorang lelaki asing. Bajunya serba hitam, wajahnya pucat, matanya tajam menusuk. Lelaki itu duduk tanpa memesan makanan, hanya tersenyum aneh. "Warungmu bisa ramai setiap malam, Darmo, tapi syaratnya kau harus berani." Pak Darmo tertegun. "Syarat apa maksudmu, Pak?" Lelaki itu hanya menunduk lalu berbisik, "Mangku pocong." Beberapa hari kemudian, lelaki itu mengajak Pak Darmo ke kuburan desa pada malam Jumat Kliwon. Hawa dingin menusuk tulang, kabut pekat menyelimuti. Di tengah makam, ada satu liang yang belum tertutup rapat. Dari sana terlihat kain kafan putih sudah kotor tanah. Lelaki itu menyuruh Pak Darmo untuk menggendong pocong yang ada di dalam liang. "Kalau engkau berani memeluknya, menggendongnya dan berjanji setia, warungmu akan selalu ramai. Tak akan pernah kekurangan pembeli," ucap lelaki itu lirih. Pak Darmo gemetar, tapi pikirannya hanya pada nasib anak dan istrinya. Dengan hati nekat, ia turun ke liang, memeluk pocong itu. Tubuhnya dingin, keras, dan mengeluarkan bau busuk menusuk hidung. Pocong itu tiba-tiba bergerak, kepalanya menoleh ke arah Darmo. Matanya kosong, mulutnya bergetar. Suara lirih terdengar, "Aku lapar, aku haus. Darahmu akan jadi makananku." Pak Darmo pingsan seketika. Sejak malam itu, warung Pak Darmo berubah drastis. Entah bagaimana caranya, setiap malam pembeli selalu datang berbondong-bondong. Padahal warung lain di sekitar sepi. Orang-orang heran kenapa makanan di warung Darmo begitu enak dan gurih, meski bahan-bahannya biasa saja. Ada yang bilang sambalnya bikin ketagihan. Ada yang bilang ayamnya selalu empuk. Bu Ratmi bahagia. Sari bisa sekolah dengan layak. Tapi sesekali, Ratmi melihat suaminya termenung di warung yang sudah tutup, menatap kursi kosong dengan wajah pucat. Kadang ia mendengar Pak Darmo berbisik sendiri, "Sudah aku kasih darah, jangan ganggu keluargaku." Beberapa bulan berlalu, gangguan mulai muncul. Setiap malam Jumat Kliwon, Bu Ratmi mendengar suara orang mengaji dari arah dapur. Padahal tak ada siapa pun. Sari sering terbangun karena merasa ada seseorang duduk di ranjangnya. Meski kamar terkunci, suatu malam Sari berteriak histeris. Bu Ratmi masuk ke kamarnya dan melihat sosok pocong duduk di ujung ranjang, menatap Sari dengan mata kosong. Pocong itu menghilang seketika saat Ratmi memeluk anaknya. Ia marah besar pada suaminya. "Mas, apa yang kamu lakukan?
Ya kenapa pocong itu ada di rumah kita? Pak Darmo hanya diam, wajahnya penuh ketakutan. Esok harinya, lelaki berpakaian hitam itu muncul kembali di warung. Ia hanya berkata singkat, tumbal berikutnya harus dari keluarga. Kalau tidak, mereka yang akan diambil. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, warung Pak Darmo penuh pembeli seperti biasa. Tapi di antara suara riuh, Darmo mendengar suara cekikikan lirih. Ia menoleh dan di kursi paling pojok terlihat pocong yang dulu ia gendong. Sosok itu duduk diam, kain kafannya kotor penuh darah, kepalanya menunduk. Tidak ada yang melihatnya selain Darmo. Ketika semua pembeli pulang, pocong itu masih duduk. Suaranya bergetar. Aku haus, aku lapar, berikan darah anakmu. Pak Darmo jatuh berlutut, menangis ketakutan. Beberapa hari kemudian, desa geger. Sari ditemukan meninggal di kamarnya dengan wajah pucat dan darah segar di lehernya. Bu Ratmi pingsan berkali-kali, sementara Pak Darmo menghilang dari desa tanpa jejak. Warung yang dulu ramai kini terbengkalai. Bangkunya lapuk, atap seng berkarat, dan dinding penuh lumut. Tapi orang-orang yang lewat malam-malam sering melihat bayangan pembeli duduk di kursi kosong. Terdengar suara sendok dan piring beradu, serta bau sambal yang aneh tercium di udara. Ada juga yang bersumpah pernah melihat pocong duduk di kursi warung itu. Kepalanya menoleh ke jalan, seakan menunggu orang yang mau mampir. Sejak saat itu, warga menyebut warung itu Warung Mangku Pocong. Dan legenda kelamnya jadi bisik-bisik yang diwariskan turun-temurun.